belum lagi untuk memperoleh derajat ya yang luar biasa. Nah, akan tetapi keutamaan yang begitu luar biasa, ya, fadilah yang begitu luar biasa, fadilah keutamaan talabul ilmi yang begitu banyak, itu semua harus didasari dengan apa? Ikhlas karena Allah. Itu intinya. Saya baca berbagai macam kitab fadilah ilmu. Ujung-ujungnya ada kesimpulannya. Semua itu harus dengan syarat biwajhillah, dengan apa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain-lain. Wah, saya pesantren, saya ngaji, saya belajar ilmu, saya biar jadi tujuan biar jadi pejabat, ya, duniawi, biar nyari duit gampang, misalnya. Saya biar bisa ngalahin guru ono. Nah, tujuannya udah beres. Kalau semua itu kata para ulama madmumun, tercela, ya hilang. Semua utama itu yang di luar biasa hilang, tidak kita dapatkan. Kalau yang mendapatkan daripada ilmu, hati kita ditata niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas belajar. Itu yang pertama. Dan kata Imam Syafi'i, ya, yang sudah cukup populer juga, dikatakan apa? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, madhab kita itu belajar ilmu, talabul ilmi itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kata Imam Syafi'i itu. Babun, kata beliau, satu bab minal ilmi, dari pembahasan tentang ilmu. Babun minal ilmi, satu bab, satu pembahasan tentang ilmu. Tata'allamu, ya, engkau belajar tentang ilmu tersebut. Satu bab, satu pembahasan yang kita belajar tentang ilmu. Kata Imam Syafi'i, ahabbu ilaina, lebih aku cintai bagi saya, lebih kami cintai min alfi raka'atin, daripada 1000 rakaat tatawu'an, sholat sunnah. Lebih cintai dari itu. Nanti apa alasannya? Ada. Ya. Beliau juga mengatakan al-istighalu bil ilmi, orang yang sibuk mencari ilmu, afdal min sholatin nafilati, lebih utama daripada sholat sunnah. Ya. Laisa ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilmi, tidak ada yang lebih utama setelah hal-hal yang fardu, yang wajib, kecuali daripada talabul ilmi. Apa alasannya? Begitu dahsyatnya fadilah mencari ilmu, sampai sholat sunnah pun kalah. Ulama menjelaskan bahwa kalau sholat sunnah pahalanya untuk pribadi kita. Ya, kalau mencari ilmu itu asalnya, pengaruhnya, manfaatnya lebih luas. Kita dapat ilmu, ya, kita amalkan secara pribadi, dan kita kasih tahu pada anak istri, tetangga, bahkan kita punya santri barangkali, ya, kita amalkan lagi, terus nanti di santri lagi, terus lebih banyak, manfaatnya lebih luas. Tidak untuk pribadi saja kalau itu, untuk lebih luas lagi. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, pahalanya terus mengalir walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Para alim, para guru, para ustaz, masyarakat jamaah yang kami hormati, selanjutnya wasaniha, dan yang kedua,
kedua tadi yang tujuh kemuliaan. Madama indahu jalisan, selagi dia duduk di samping orang alim, duduk dekat guru, kana mahbusan, maka dia akan tercegah, dia akan terhalang anil dunubi, dari berbuat dosa-dosa, wal khotoya, dan berbuat kesalahan. Iya, kalau kita berbahasa ilmu, ya kita lagi ngaku kebaikan, ya, tercegah dari berbuat salah dan dosa. Ya. Barangkali kalau ngaji kita jalanan di rumah, ya ada cewek lewat, nah itu maksiat. Atau kita kumpul buat ngaji, ngomongin orang, ya. Dan itu kalau kita lagi ngaji, tercegah dari dosa dan kesalahan, akan dapat keutamaan itu luar biasa. Kali kalau seseorang terdekat dengan ngaji, main handphone, kan? Terus muka yang gak-gagan, ya dosa maksudnya. Kalau ngaji kan nggak main handphone, nggak main YouTube, Google dan sebagainya. Yang kedua, tercegah dari perbuatan dosa dan salah-salah. Wasalisuha, dan yang ketiga dari sab'a karomatin, dari 7 kemuliaan, yang ketiga adalah idza kharaja, tatkala seorang itu keluar dari mana, min manzilihi, dari rumahnya, nazalat alaihi rahmatu, maka turun atasnya apa yang turun, ar-rahmatullah, rahmat, rahmat. Dari kita keluar dari rumah menuju musola ini, turunlah rahmat kita. Dari sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa rahmat, bahaya. Warabi'uha, dan yang keempat dari 7 kemuliaan, idza jalasa, ketika dia duduk, indahu, di samping, ya, atau di majlisnya guru, orang alim, nazalat ar-rahmatu, maka akan turun rahmat, alal alimi, atas seorang alim, orang yang berilmu, fatusibu, maka akan memperoleh, tusibu, akan dia memperoleh rahmat pada dia, bibarakatihi, dengan sebab berkahnya alim. Turun rahmat ke orang gurunya, semua kebahagiaan. Fatusibu, semua kebahagiaan. Belum dapat dari tadi yang keluar dari rumah masing-masing. Luar biasa. Wa khamisuha, dan yang ke-5 dari 7 kemuliaan, tuktabu lahul hasanatu, dia akan dicatat, akan ditulis beberapa kebaikan, madama mustami'an, selagi dia orang yang mendengarkan, kita akan dicatat beberapa kebaikan. Intinya gak ada ruginya lah orang itu. Nah, itu biasa aja, gak paham aja dapat kemuliaan. Jadi gak ada ruginya ya Pak. Mari hadiri majelis ilmu, majelis zikir sama. Akan
Allah mempunyai malaikat yang tugasnya itu belusukan, ya, belusukan. Inna lillahi sayyaratun minal malaikat. Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang jalan-jalan, keliling-keliling. Nah, belusukan ada kita. Jadi, ya, ngapain itu malaikat itu? Ketika dia menjumpai majlis-majlis kejelekan, ya, perkumpulan yang jelek, maka mereka tidak level ya. Enggak, dia tidak mampir. Ya. Tapi ketika menemukan majlis ilmu, majlis zikir, hafu bi, maka menaunginya. Jadi mereka hadir, hadir di tempat majlis zikir dan majlis ilmu. Kita juga tidak lihat. Karena majlis ilmu, majlis zikir itu Allah cintai, Rasulullah cintai, dan para malaikat cintai. Hadir orang. Bismillahirrahmanirrahim. Masa disuhah dan yang ke-6 dari sabda karumatin, dari 7 kemuliaan. Udah ini agak jelas. Tahafahul malaikatu, malaikat akan menaungi, itu kan baru yang ada di sini. Malaikat akan menaungi di hatiha, yang sayap-sayapnya malaikat akan menaungi oleh para malaikat. Itu malaikat hadir mendoakan yang bagus-bagus pastinya, mendoakan yang bagus. Bahkan orang yang mengajarkan ilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi, termasuk semut, namlah, termasuk haud, ikan di lautan, mendoakan muallimul ilmi, orang mengajarkan ilmu. Jadi muallimnya, pengajarnya, muta'allimnya, yang belajarnya, ya, sama, boleh fadilah yang luar biasa. Wasami'uha, dan yang ketujuh, yang terakhir, kullu qadamin, setiap langkah, apa kaki maksudnya, kullu qadamin, setiap kaki, yarfa'uha, yang dia angkat, ya, yang dia angkat, wa yadu'uha, dan yang ia letakkan, ya, yang ia letakkan posisi qadam, takunu, maka ada posisi qadam, langkah-langkah dan langkah-langkah kaki tadi, kafaratu sebagai penghapus lidzunubi, penghapus bagi dosa-dosa, waraf'an, dan akan mengangkat darajati, beberapa derajat di langkah kita menuju majelis ilmu. Kita angkat, kita letakkan sebagai kafaratul dosa-dosa.